Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hamdan Fawzi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan order tinggi dan juga integral dalam Maple. Nah, turunan order tinggi yaitu jika Y sama dengan Fm merupakan fungsi yang diturunkan, maka turunannya F juga merupakan fungsi yang dalam hal ini F sering disebut turunan pertama. Jadi bila mana ada turunan pertama maka akan ada turunan kedua, 3, 4 dan seterusnya. Jadi untuk dalam Maple gitu kita bisa menggunakan fungsi untuk menentukan turunan yang keberapa, itu kita bisa menggunakan fungsi diff, dimana diff ini kita bisa memasukkan fungsi yang keberapa pada turunan yang keberapa pada perintahnya digunakan diff, dimana diff sama dalam kurung f, x kita menggunakan $n. Nah, ini perintahnya akan menggunakan diff $n. Nah, perintah ini tuh kita bisa gunakan untuk mencari turunan. Contohnya yaitu untuk menggunakan contoh yang di atas ini. Tentukan turunan kedua dari fx sama dengan sin 2x, dimana tentukan pula turunan ketiga dan turunan keempatnya. Maka langkah yang pertama kita tuliskan fungsinya terlebih dulu, f(2) sama dengan, lalu kita tuliskan variabelnya x, jangan lupa menggunakan panah, lalu kita menggunakan sin dalam kurung 2 bintang x, enter. Nah, maka akan muncul tulisan seperti ini. Lalu setelah itu kita akan menggunakan rumus fungsi tadi, diff f dalam kurung xn. Nah, di sini tuh fungsi f-nya ini kita bisa masukkan variabelnya itu adalah x, dimana yang di soal tadi, di contohnya tadi, kita untuk mencari variabel turunan kedua, jadi kita n nya ini kita ganti 2, maka akan menghasilkan negatif 4 sin 2x. Lalu untuk turunan yang ketiga sama juga, variabelnya ini kita kasih variabel x, dimana x n nya ini kita kasih 3, negatif 8 cos 2x. Lalu untuk yang ke turunan yang keempat juga sama langkahnya. Nah, akan menghasilkan 16 sin 2x. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang integral. Oke, integral itu kita pada integral kita dapat menggunakan kalkulus 1 student project. Kalkulus 1 ini kita dapat gunakan untuk menentukan integral turunannya, karena kita juga perlu untuk mengetahui langkah-langkah yang akan digunakan. Nah, untuk menggunakannya sebenarnya kita bisa menggunakan with student titik 2 lalu kata hubung kalkulus 1 untuk memasukkan perintahnya info level student titik 2 sama dengan 1. Nah, benarnya sih untuk aturan-aturan yang dapat digunakan atau rule yang dapat digunakan itu yaitu sin, constant, second, dimana deskripsinya nanti akan seperti ini. Second
cos sin H, cos H tangan H, cos secant H, secant H, cos tangan H, integral XP dan XP. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung menuju ke soal yang pertama, yaitu misalkan F dalam kurung X sama dengan 2X sin X. Nah, untuk langkah yang pertama kita masukkan dulu with student, atau kita masukkan kalkulus satunya. With dalam kurung S nya besar, student titik 2 atau hukum, D nya besar, kalkulus 1, enter. Maka akan menghasilkan tulisan seperti ini. Lalu untuk langkah yang kedua kita menggunakan info level, kasih gunakan ini, kita kasih student lagi, student, lalu kita kasih 2 sama dengan 1, enter. Maka akan menunjukkan seperti ini, info level student sama dengan 1. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita masukkan rumus fungsinya, yaitu f titik 2 sama dengan dalam kurung x, lalu kita kasih tanda panah. Oke, setelah kita kasih tanda panah, kita masukkan rumusnya atau rumus fungsinya, 2 dikalikan x dikalikan sin dalam kurung x, kita enter. Maka akan menghasilkan seperti ini. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita menggunakan rule constant multiple, gunanya untuk menunjukkan untuk membuat suatu permasalahan gitu loh. Kita menggunakan ini tadi seperti student pada student constant multiple, lalu kita masukkan variabel menggunakan apa, yaitu int, integer atau angka. Kita masukkan dalam kurung variabel fungsinya yaitu fx, dimana x sama dengan x, lalu kita enter. Error is calculus bla bla bla, constant multiple input expression does not have any incomplete calculus. Oke, kita cek dulu mana yang salah terlebih dahulu. Sebentar, di sini tulisannya integernya itu kita harus menggunakan huruf I-nya besar. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya setelah hasilnya, bentar. Oke, ini ada masalah di sini, kita ulangi. Kalau ada seperti ini kita ulangi dari atas, kita enter. Benar, is not valid or just not apply. Bentar, mungkin dari atas masalahnya. Oke.
kemungkinan ini sudah di apply seperti ini. Kita kan tadi kan dalam bentuk ini, kita sudah menjadi seperti ini. Nah, oke, untuk yang langkah selanjutnya yaitu kita masukkan rule part, dimana dengan integral parsial maka penulisan aturan ini adalah rule part f dalam kurung x dalam dx untuk integral bintang tersebut dapat dipilih gunakan fx sama dengan x dan gx sama dengan negatif cos x. Kita menggunakan prinsip sebelumnya pada integral, maka kita bisa matikan rule, kita menggunakan part x, cos dalam kurung x, lalu kita menggunakan ini persen, kita enter. Bentar, bentar. Sebentar, masalahnya ini ya sudah. Di sini akan menghasilkan seperti ini. Oke, sudah. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita bisa menggunakan perintah roll constant multiple lagi, tapi untuk variabelnya dalamnya untuk isinya bagian integer ini kita ganti sama seperti yang atasnya, yaitu persen, tanda persen. Lalu akan menghasilkan seperti ini, 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x plus 2 cos x dx. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menggunakan rule cos kita menggunakan rule cos. Oke, sebentar. Bisa menggunakan rule cos. Kalau kita enter maka akan menghasilkan seperti ini, 2x sin x dx sama dengan 2 sin x negatif 2x cos x, atau juga bisa 2x sin x dx sama dengan negatif 2x cos x ditambah 2 sin x. Nah, untuk soal yang kedua tadi yaitu misalkan fx sama dengan dalam kurung x ditambah 1 exp(x). Ini untuk yang selanjutnya kita menggunakan exp. Jadi kita masukkan dulu rumus fungsinya. Nah, setelah kita masukkan rumus fungsi, kita masukkan variabelnya, lalu kita masukkan tanda panah. Setelah itu kita masukkan x ditambah 1, lalu kita kasih pangkat 2, kita kalikan exp dalam kurung x. Enter.
maka akan menghasilkan seperti ini. F2 sama dengan X ini. Nah, untuk langkah selanjutnya itu sama seperti ini, kita menggunakan rule constant multiple, atau kita juga bisa menggunakan rule change. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan rule change saja. Untuk n nya sama, ini seperti ini karena kita menggunakan fungsi f. Jadi yang kita ubah hanya bagian change, koma u sama dengan x plus 1 integer f(x), x. Oke, kita langsung enter. Nah, creating problem 2 menggunakan rumus ini, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan rule part yang di atas ini. Kita bisa menggunakan rule part. Bentar, rule part. Oke, kita bisa menggunakan rule part. Bentar. Kita bisa menggunakan rule part, dimana x nya ini variabelnya ini kita ganti, kita menggunakan u pangkat 2 koma exp dalam kurung u min 1. Oke, sudah. Lalu kita enter, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, untuk langkah yang selanjutnya kita bisa menggunakan rule constant multiple seperti atas ini. Maka akan menghasilkan seperti ini, dimana angka 2 nya yang awalnya di dalam kurung akan dikeluarkan. Lalu kita bisa menggunakan rule part u. Di sini kita bisa menggunakan ini juga lagi. Dengan pangkatnya di sini kita hilangkan. Lalu kita enter, maka akan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita bisa menggunakan rule change. Untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan rule change. Kita menggunakan rule change koma y sama dengan u negatif 1. Kita bisa enter. Nah, di sini ada bermasalah. Nah, di sini ini masalahnya. Kita enter lagi. Oke, apply substitusi u sama dengan 1 plus y with du sama dengan dy, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan rule xfill. Kita bisa menggunakan rule xfill. Bentar. Oh, error. Oke, bentar. Kita bisa menggunakan rule xfill. Kita bisa menggunakan rule xfill. Lalu kita enter, maka akan menghasilkan seperti ini.
Setelah itu kita bisa menggunakan rule revert. Rule revert ini digunakan untuk kembali ke U sebagai X-1. Oke, kita menggunakan rule revert sekarang. Oke, kita gunakan rule revert. Enter. Oke, lalu kita bisa menggunakan rule revert lagi, maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, selesai. Nah, oke, itu tadi sekian dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.